Sejak tahun 2006, sepak bola Australia telah meninggalkan Konfederasi Oseania dan bergabung dengan Asia. Hal tersebut sekaligus membuat timnas Australia berhak mewakili Asia di kompetisi FIFA seperti Piala Dunia maupun Piala Konfederasi. Bahkan Australia sebenarnya juga berhak mengikuti kompetisi Piala AFF. Namun sayangnya, sampai sekarang Australia belum mau bergabung dengan kompetisi antar negara se-Asia Tenggara tersebut. Situasi menarik juga pernah terjadi pada Piala Konfederasi 2017, di mana kala itu Australia mewakili Asia setelah menjuarai Piala Asia 2015. Padahal secara geografis, Australia bukan termasuk ke dalam benua Asia. Kondisi Australia yang kini bergabung dengan Konfederasi Asia pun menimbulkan sedikit pertanyaan. Jika dalam sepak bola timnas Australia dapat bergabung dengan Asia, mengapa mereka tidak ikut bermain pada ajang Asian Games? Untuk itulah, mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Asian Games pertama kali diselenggarakan pada tahun 1951 di New Delhi, India. Saat itu Asian Games diatur oleh Asian Games Federation hingga tahun 1978. Kemudian sejak tahun 1982, pesta olahraga ini mulai diselenggarakan oleh Dewan Olimpiade Asia atau OCA. Semua pertandingan yang dimainkan pada Asian Games secara resmi diakui oleh Komite Olimpiade Internasional dan menjadi kompetisi multi olahraga terbesar kedua di dunia setelah Olimpiade. Sebelum adanya Asian Games, dahulu juga ada kompetisi bernama Far Eastern Championship yang khusus untuk negara-negara di kawasan Asia Timur. Kompetisi ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1913 di Manila, Filipina. Sejumlah negara yang pernah mengikuti kompetisi ini adalah Republik Cina, British Hong Kong, Kekaisaran Jepang, Filipina, British Raj, Negara Federasi Melayu, Kerajaan Siam, bahkan Hindia Belanda juga turut berpartisipasi. Namun sayangnya pada tahun 1934, Tiongkok mengumumkan untuk mengundurkan diri dari Far Eastern Championship setelah terjadi perang Tiongkok-Jepang. Selain itu keputusan Jepang yang berniat memasukkan Kekaisaran Manchu ke dalam kompetisi juga semakin memanaskan situasi. Akhirnya Far Eastern Championship tahun 1938 yang seharusnya dimainkan di Osaka, Jepang terpaksa dibatalkan dan organisasi ini pun resmi dibubarkan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara di Asia yang telah merdeka. Negara-negara tersebut berusaha menunjukkan kedaulatannya melalui ajang Olimpiade 1948 di London. Dari sinilah kemudian negara-negara Asia berniat untuk menyelenggarakan kembali Far Eastern Games, namun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Asian Games resmi dibentuk dan untuk pertama kalinya diselenggarakan di New Delhi, India pada tahun 1951. Meskipun di dalam Asian Games juga terdapat cabang olahraga sepak bola yang mempertemukan negara-negara Asia, namun kompetisi sepak bola tersebut tidak berada di bawah naungan FIFA, melainkan di bawah naungan OCA dan IOC. Karena itulah, setiap aturan yang dimainkan pun mengikuti arahan dari IOC. Sebagai contohnya dalam kasus timnas Australia, seperti yang kita ketahui, Australia saat ini merupakan anggota dari AFC setelah mereka resmi diterima masuk sejak tahun 2006 silam. Hal ini membuat timnas Australia berhak mengikuti kompetisi sepak bola di Asia yang berada di bawah naungan AFC dan FIFA. Namun hal tersebut tidak berlaku pada Asian Games karena Australia bukanlah anggota OCA. Saat ini Australia merupakan anggota dari Komite Olimpiade Nasional Oseania, sehingga timnas Australia tidak berhak mengikuti Asian Games meskipun federasi sepak bola mereka bagian dari AFC. Hal yang sama juga berlaku bagi timnas Guam dan Mariana Utara yang meskipun mereka merupakan anggota AFC, namun kedua negara tersebut bukanlah anggota OCA. Sehingga timnas Guam dan timnas Mariana Utara juga tidak diperbolehkan mengikuti Asian Games.
Selain itu, alasan mengapa Australia tidak bergabung dengan OCA adalah efek yang akan dihadapi oleh negara-negara Oseania jika Australia bergabung dengan OCA. Sebenarnya jika Australia bergabung dengan OCA, pihak OCA akan mendapat banyak keuntungan, seperti sponsorship, finansial, kematangan organisasi, hingga aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan olahraga di Australia yang akan menular ke Asia. Namun hal tersebut justru berdampak negatif bagi negara-negara Oseania yang akan semakin tertinggal karena keluarnya Australia. Karena itulah, OCA memutuskan untuk tidak menerima Australia sebagai anggota dan membiarkan negara tersebut tetap berada di Komite Nasional Olimpiade Oseania untuk menularkan semua aspek yang mereka miliki kepada negara-negara Oseania. Sebenarnya Australia bukanlah tidak pernah tampil di ajang Asian Games. Pada ajang Asian Games musim dingin tahun 2017, OCA mengundang atlet dari Australia dan Selandia Baru untuk turut berpartisipasi. Namun atlet dari kedua negara tersebut tidak akan menerima medali karena hanya dianggap sebagai atlet tamu saja. Dari situ kemudian muncul rumor bahwa nantinya Australia akan bergabung dengan Asian Games. Apalagi China juga mendukung bergabungnya Australia pada ajang Asian Games untuk menambah peta persaingan. Sayangnya hal ini dibantah oleh ketua OCA karena kuota Asian Games sudah sangat besar. Saat ini rata-rata jumlah atlet Asian Games mencapai 15.000 dan angka tersebut dianggap sudah sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk menambah negara lain. Juga timnas Australia tidak boleh mengikuti cabur sepak bola di Asian Games karena bukan anggota OCA. Lalu bagaimana dengan timnas Kazakhstan? Kondisi yang dialami timnas Kazakhstan memang berbanding terbalik dengan timnas Australia. Seperti yang kita ketahui, Federasi Sepak Bola Kazakhstan saat ini sudah keluar dari anggota AFC dan memilih untuk bergabung dengan UEFA. Namun Kazakhstan saat ini masih bagian dari anggota OCA. Hal ini membuat Kazakhstan juga berpartisipasi di ajang Asian Games pada sejumlah cabang olahraga. Namun khusus untuk cabur sepak bola, Kazakhstan tidak diperbolehkan mengikuti Asian Games karena mereka merupakan anggota UEFA. Meski begitu, sepanjang sejarahnya, timnas Kazakhstan pernah satu kali mengikuti cabur sepak bola di Asian Games pada edisi 1998 di Bangkok, Thailand. Kala itu timnas Kazakhstan berhasil mencapai babak kedua fase grup. Sayangnya, mereka hanya finish di posisi ketiga grup 4 di bawah Qatar dan tuan rumah Thailand. Sebenarnya timnas Kazakhstan juga berpartisipasi di cabur sepak bola Asian Games 1994 di Hiroshima, Jepang. Namun sayangnya saat itu timnas Kazakhstan memutuskan untuk mengundurkan diri bersama dengan India, Mongolia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Kemudian sejak tahun 2002, Federasi Sepak Bola Kazakhstan memilih untuk bergabung dengan Konfederasi UEFA. Hal ini membuat timnas Kazakhstan tidak lagi berpartisipasi dalam cabur sepak bola di ajang Asian Games meskipun negara Kazakhstan sendiri masih bagian dari OCA. Jika nasib timnas Australia dan timnas Kazakhstan di ajang Asian Games sudah cukup jelas, lalu bagaimana dengan timnas Israel? Seperti yang kita ketahui, dahulu Israel merupakan bagian dari AFC dan OCA. Mereka pun juga mengikuti semua kejuaraan yang dilaksanakan di Asia, termasuk Asian Games. Israel sendiri mulai berpartisipasi di ajang Asian Games pada edisi 1954 di Manila, Filipina. Sepanjang sejarahnya, Israel telah 5 kali berpartisipasi pada kompetisi multi olahraga se-Asia tersebut. Namun timnas Israel hanya 2 kali saja mengikuti cabur sepak bola di Asian Games pada edisi 1958 dan 1974. Prestasi terbaik mereka adalah dengan meraih medali perak pada Asian Games 1974 di Tehran, Iran. Pada tahun 1981, Federasi Asian Games kemudian membentuk OCA, namun Israel tidak dilibatkan dalam pembentukan organisasi tersebut karena alasan politik. Akhirnya, OCA resmi menghapus Israel dan melarang negara tersebut untuk berpartisipasi di ajang Asian Games. Sebelumnya, Israel juga sudah 2 kali dilarang berpartisipasi pada ajang Asian Games. Momen ini terjadi pada Asian Games 1962 di Jakarta, di mana Indonesia menolak Israel karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah pada hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab. Kemudian pada tahun 1974, Federasi Asian Games melakukan voting untuk menentukan nasib Israel pada Asian Games 1978 di Bangkok, Thailand. Hasilnya, mayoritas anggota Federasi Asian Games menolak Israel, yang membuat negara tersebut dilarang mengikuti Asian Games 1978 dan untuk seterusnya. Sama seperti sepak bolanya,
Israel akhirnya bergabung dengan Komite Olimpiade Eropa atau IOC pada tahun 1994. Kini mereka berpartisipasi pada ajang European Games yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015. Sayangnya sampai saat ini, cabur sepak bola belum pernah dimainkan pada ajang European Games. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.